Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya George Towan Iqbal Tawakal, masih di channel Fakademics. Nah, jangan lupa subscribe dan like guys. Pada kali ini kita ada di kelas teori kelembagaan. Ini sudah video keberapa ya? Saya lupa. Sebelumnya kita sudah ada beberapa video yang menjelaskan mengenai apa itu teori kelembagaan, terus kemudian juga sudah dijelaskan bagaimana pendekatan behaviораlis dan pendekatan rational choice melakukan revolusi terhadap kajian-kajian kelembagaan, dan kita juga sudah menjelaskan mengenai normatif institusionalisme, itu salah jenis-jenis teori kelembagaan. Kemudian kita juga sudah menjelaskan mengenai rational choice dalam teori kelembagaan. Terus kemudian kali ini kita akan menjelaskan mengenai historical institutionalism atau kelembagaan historis. Historical institutionalism, kelembagaan sejarah atau kelembagaan historis, terserah kalian mau menyebutnya apa. Ada beberapa argumen pokok guys. Yang paling utama adalah adanya path dependency. Ini ketergantungan alur, ketergantungan jalur. Yakni ketika sebuah program atau institusi pemerintah memulai suatu alur, ada kecenderungan agar pilihan kebijakan awal tersebut tetap ada. Artinya bahwa kebijakan pemerintah yang ada hari ini itu embrionya itu bersumber dari apa yang sudah ada di awal pembentukan lembaga. Secara umum seperti ini, bahwa apa yang terjadi pada institusi hari ini itu sebenarnya embrionya, sumber-sumbernya atau sudah ditata. Penataannya itu sudah ada di awal ketika lembaga tersebut dibikin. Nah, ini tentu berbeda dengan pendekatan-pendekatan lainnya guys, yang mana mereka tidak melihat sejarah sebagai sebuah tadi ada alarm untuk mengingatkan sesuatu. Oke, kita lanjut. Ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya, yang mana mereka tidak melihat sejarah sebagai sesuatu yang memiliki peran penting pada hari ini. Historical institutionalism ini menempatkan sejarah sebagai variabel penting dalam kejadian hari ini. Path dependency juga menunjukkan bahwa sebenarnya pilihan kebijakan yang dibuat saat lembaga sedang dibentuk atau saat kebijakan dimulai akan memiliki pengaruh yang berkelanjutan guys. Pengaruhnya itu berkelanjutan, tidak bisa apa yang terjadi hari ini benar-benar terbebas atau terlepas dari apa yang sudah didesain di awal. Bahkan tetap akan berlanjut ke masa-masa yang akan datang. Apakah akan berubah nanti kita akan ada pembahasan secara spesifik terkait hal tersebut. Mempengaruhinya pun juga bisa terjadi dalam hal yang lebih kompleks. Ini semisal menurut pendapatnya Marx dan Simon guys, atau Crozier. Ini bahwa bukan hanya sederhana, tapi sejarah juga memiliki arti penting dalam evolusi kebijakan. Nah, ini ada istilah evolusi kebijakan. Ini juga bagian dari kajian historical institutionalism. Satu aturan cenderung menghasilkan aturan lain untuk mengkompensasi ketidakcukupan aturan pertama, guys. Jadi, sebuah lembaga awalnya ketika didesain di awal
kemudian hari ini lembaga tersebut kok berbeda dengan apa yang kita lihat ketika awal lembaga itu lahir, maka ini artinya bahwa lembaga tersebut mengalami evolusi. Kalau dalam konteks kebijakan ya berarti evolusi kebijakan, mengalami evolusi. Nah, evolusi ini terjadi karena apa yang terdapat dalam desain awal institusi itu ada hal yang kosong, ada hal yang tidak cukup, ada yang tidak sempurna, tidak cukup untuk menyikapi keadaan, sehingga perlu ada evolusi, sehingga muncul lembaga yang berevolusi, yang berbeda dengan lembaga ketika dibikin pertama kali. Sebagaimana materi-materi sebelumnya guys, silahkan dilihat kalau kalian belum menonton tentang teori kelembagaan jenis lainnya yang sudah saya posting sebelumnya. Itu kita membahas ada beberapa hal yang kita bahas, misal apa definisi institusi menurut masing-masing teori kelembagaan. Kemudian ada bagaimana institusi berubah dan lain sebagainya. Ini sekarang kita bahas mengenai apa itu lembaga. Ingat guys, setiap pendekatan itu bisa memiliki definisi yang berbeda terkait apa itu institusi atau lembaga. Artinya begini, kalau kalian nanti akan menanyai seseorang apa itu lembaga dan kemudian dia memiliki jawaban yang berbeda dengan Anda, itu jangan disalahkan guys. Bisa jadi mereka menggunakan pendekatan yang berbeda dengan kalian. Jadi kalau orang paham banyak hal itu tidak mudah menyalahkan guys. Karena akan ada banyak perspektif untuk menjawab. Bukan berarti itu keliru. Perbedaan tidak selalu menunjukkan antara benar dan salah, tapi bisa jadi benar semua. Oke, apa itu institusi menurut teori historical institutionalism ini guys? Sayangnya guys ya, dalam pendekatan historical institutionalism ini tidak jelas bagaimana mereka mendefinisikan tentang institusi. Setidaknya pendekatan-pendekatan yang lain itu lebih jelas daripada pendekatan historical institutionalism. Semisal ini artinya tidak jelas ini bukan berarti tidak ada, namun dia tidak bisa membedakan dirinya dengan pendekatan kelembagaan yang lain. Semisal ini, lihat definisi yang disampaikan oleh Peter Hall. Institusi sebagai aturan formal, prosedur kepatuhan dan prosedur operasi standar yang menyusun hubungan antar orang-orang di dalam sebuah institusi. Itu kan mirip pendekatan rational choice guys, atau bahkan pendekatan old institutionalism. Nah, pada sisi ini pendekatan historical institutionalism tidak tidak memberikan definisi yang khusus ataupun yang berbeda dengan pendekatan-pendekatan lainnya. Bahkan cenderung menggunakan definisi institusi itu seperti definisi-definisi umum, definisi-definisi formal. Seperti birokrasi, legislatif gitu. Menggunakan pendefinisian institusi-institusi yang memang lazim kita kenal secara umum gitu. Legislatif itu apa? Lembaga adalah apa? Lembaga adalah legislatif, lembaga legislatif. Lembaga adalah apa? Lembaga adalah lembaga birokrasi. Merujuk pada definisi institusi secara formal. Kemudian hal kedua yang perlu kita jawab di sini adalah bagaimana formulasi institusi di dalam pendekatan historical institutionalism. Kita perlu ingat guys, bahwa penekanan pendekatan
institusionalisme ini adalah keberlangsungan sebuah institusi setelah mereka terbentuk. Bagaimana ini berlangsung, bagaimana ini berlanjut, itu fokus dari pendekatan ini sebenarnya guys. Dan bukan pada bagaimana awal itu dibentuk guys. Kalian jangan salah paham mengenai penjelasan saya di awal tadi dengan yang saat ini. Memang pendekatan ini itu melihat apa yang ada di awal dan apa yang ada sekarang itu sebagai sebuah path independensi. Namun pendekatan ini tidak melihat bagaimana yang awal itu dibentuk, itu tidak guys. Tidak melihat secara detail tentang itu, dan itu bukan menjadi fokus dari pendekatan ini. Jadi artinya masa lalu itu hanya dilihat sebagai seperti apa yang ada di masa lalu, bukan apa yang membentuk masa lalu. Nah, pada titik ini guys, maka kita sulit atau pendekatan ini tidak memberikan penjelasan yang cukup tentang bagaimana institusi itu diformulasikan, bagaimana institusi itu dibentuk. Ini tidak memberi penjelasan yang cukup dalam pendekatan ini. Ya karena memang fokusnya bukan di situ guys. Namun meskipun begitu ya, semisal kita mau memaksakan diri atau pendekatan ini dipaksa untuk mendefinisikan bagaimana menjelaskan bagaimana membentuk lembaga, bagaimana lembaga itu terbentuk, maka dapat diambil kesimpulan bahwa institusi dibentuk dengan penerapan ide. Ide itu lebih bisa berarti norma juga dalam struktur. Tapi ini menjadi mirip dengan pendekatan normatif institusionalisme memang guys ya. Jadi bisa saja kita paksakan pendekatan ini untuk melihat bagaimana institusi terbentuk. Tapi nanti adalah kesimpulannya hampir sama dengan pendekatan normatif institusionalisme, yakni bahwa lembaga atau institusi dibentuk dengan penerapan ide, dengan terintegrasinya ide-ide atau norma di dalam sebuah institusi. Tidak ada bedanya dengan normatif institusionalisme. Ada hal penting sebenarnya guys yang perlu dibahas, tapi ini bukan terkait bagaimana formulasi sebuah institusi, tapi masih ada hubungannya juga. Yakni adalah kapan institusi dibentuk guys. Nah, ini lebih menarik dalam pendekatan ini. Kapan sebuah institusi itu dibentuk? Bukan apa yang membentuk, tapi kapan itu dibentuk. Nah, ini sebuah pertanyaan yang tidak kita temukan di pendekatan-pendekatan sebelumnya. Karena apa? Karena ini akan menjadi masa awal dalam kita menganalisis sebuah lembaga. Kita memberi batasan awalnya pada tahun berapa dalam bahasa sederhananya. Sebagai contoh seperti ini misal guys, kita ingin melihat kondisi birokrasi hari ini. Nah, kita menggunakan pendekatan historical institutionalism ini, maka kita perlu menentukan waktu. Kapan birokrasi ini dimulai? Itu memang subjektif guys, tapi harus secara metodologis juga harus bisa dibenarkan. Awal itu harus sebuah situasi yang memang dapat dijustifikasi secara metodologis bahwa kita layak menjadikan itu sebagai awal analisis. Sebagai contoh guys, penelitian yang dilakukan oleh King tahun 95, dia meneliti tentang perkembangan politik kesejahteraan di Amerika dan di Inggris. Untuk di Amerika, dia memilih untuk memulai analisisnya berdasarkan fenomena atau berdasarkan dinamika politik kesejahteraan di tahun 1909.
Sedangkan di US dimulai ketika tahun 1932. Ini memang berbeda guys, karena setiap negara bisa saja memiliki masa desain awalnya sebuah lembaga itu waktunya berbeda dengan negara yang lain. Nah ini memang perlu kecerdikan peneliti untuk mengidentifikasi masa awalnya itu dalam kapan masa awalnya itu memang kecerdikan si peneliti, harus banyak membaca memang guys. Kita tidak bisa terus tiba-tiba menentukan kita mulai saja tahun sekian. Lah alasannya apa? Secara metodologis apa itu alasannya? Ada apa kok tahun itu? Lah ini harus kita jelaskan. Ya, memang perlu kita akui bahwa pendekatan ini sering dipakai untuk menganalisis perkembangan lembaga, guys. Politik kesejahteraan itu lembaga apa enggak? Ya lembaga, guys. Jadi jangan kalian persempit bahwa lembaga itu adalah organisasi. Enggak. Lembaga itu lebih luas dari sekedar organisasi yang ada struktur-struktur ketua itu enggak. Ya itu termasuk guys. Tapi esensi dari istilah institusi bukan di situ. Bisa kalian pelajari dari pendekatan-pendekatan ini. Karena masing-masing pendekatan bisa memiliki definisi yang berbeda mengenai institusi guys. Bagaimana institusi dapat berubah? Nah, dalam pendekatan ini, pendekatan ini bagaimana institusi dapat berubah? Sesuatu yang sulit, bahkan ada yang menyatakan tidak bisa berubah. Nah, karena memang semua dilihat sebagai konsekuensi dari apa yang dibentuk di awal pembentukan, guys. Ya, jadi semua yang terjadi hari ini itu konsekuensi atau kelanjutan atau dependensi, kelanjutan dari apa yang didesain di awal. Semisal kalian melihat sebuah perubahan hari ini, ada kondisi yang berbeda hari ini dengan kondisi awal, maka itu juga bagian dari konsekuensi yang ada di awal. Nah. Jadi tidak bisa menjadi sesuatu, tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang terpisah dengan awal. Ya, meskipun terjadi penyimpangan, ya, penyimpangan dalam tanda kutip, tapi ya guys, yang dijelaskan tadi di awal bahwa tidak ada perubahan atau perbedaan, itu pun tetap sebagai konsekuensi dari yang awal tadi. Bahkan ada yang menyebut sebagai peluang yang disengaja. Perbedaan hari ini itu disebabkan karena ada peluang yang disengaja ketika mendesain lembaga di awal. Ya. Maka dari itu pendekatan ini tampak jauh lebih cocok untuk menjelaskan kegigihan atau ketahanan sebuah institusi daripada menjelaskan tentang bagaimana berubah, bagaimana sebuah lembaga berubah. Ini tidak menarik untuk dijelaskan dengan pendekatan ini guys, sebenarnya guys. Nah, pendekatan ini lebih tertarik untuk melihat bagaimana sebuah lembaga itu kokoh, bertahan dari waktu ke waktu. Ya. Lebih-lebih mengenai bagaimana merubah itu juga menjadi hal yang tidak dibahas dalam pendekatan ini. Dalam membahas tentang ketahanan atau kegigihan atau daya tahan sebuah lembaga, ini muncul konsep punctuated equilibria. Apa yang dimaksud dengan konsep punctuated equilibria ini? Institusi akan berada dalam keadaan equilibrium, seimbang, sebagai fungsi dari keputusan yang dibuat di awal pembentukan institusi. Ya. Akan ada suatu kondisi di mana di dalam lembaga tersebut terjadi keseimbangan antar berbagai elemen. Nah, dan itu terjadi secara cepat namun menyeluruh
dan kemudian itu akan bertahan selama kurun waktu yang lama lagi, guys. Ya, jadi tidak setiap saat melakukan terjadi keseimbangan, tapi ini hanya sesuatu yang sekilas tetapi cepat, kemudian dan ini sangat sangat mempengaruhi terhadap perkembangan lembaga. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ada celah sebuah institusi itu untuk berubah. Tapi ingat tadi, guys, dalam argumen awal bahwa itu pun juga sebenarnya hasil dari desain awal, memungkinkan adanya punctuated equilibria tadi itu juga sebenarnya karena di desain awal memberi peluang terjadinya seperti itu. Ya, ini kalau menurut pandangan-pandangan yang tidak meyakini bahwa ada perubahan di dalam institusi. Intinya adalah ada perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dan sangat cepat, dan kemudian bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kok ini mengingatkan kita pada teori Darwin, guys? Tahu ya teorinya si Darwin itu, bahwa makhluk hidup itu mengalami evolusi. Itu mereka juga mengenal adanya konsep punctuated equilibria ini, semacam itu. Karena ada sebuah masa tiba-tiba terjadi keseimbangan, terjadi mengalami evolusi yang gradual, evolusi yang memang fundamental, evolusi yang fundamental, dan kemudian bertahan dalam jangka waktu yang lama. Itulah kenapa evolusi makhluk hidup itu tidak kalian jumpai setiap saat. Ada masa tertentu dan itu terjadi secara cepat, tiba-tiba bentuknya berubah. Ya, itu menurut teori Darwin, dan ini diadopsi dalam menjelaskan pendekatan ini, menjelaskan lembaga dalam pendekatan historis, historical institutionalism. Ya, dalam perubahan kebijakan, dalam kajian-kajian perubahan kebijakan memakai juga konsep tersebut. Nah, karena ada konsep punctuated equilibria inilah perubahan itu tidak terjadi setiap saat, guys. Ini momen-momen yang tidak ada setiap saat. Nah, bagaimana kemudian para peneliti pendekatan ini membuka peluang adanya perubahan dalam tanda kutip, ya, guys. Ini perubahan dalam tanda kutip, karena mayoritas juga menganggap bahwa perubahan dalam historical institutionalism itu tidak ada. Perubahan institusi menurut pandangan ini maksudnya adalah bahwa itu tidak ada. Semua itu hasil dari desain awal, konsekuensi dari desain awal. Namun ini ada Collier itu seorang peneliti juga, peneliti tentang ini pendekatan kelembagaan sejarah tahun 91. Dia mengeluarkan konsep ide yang namanya adalah critical junction atau critical juncture. Critical juncture atau critical junction. Ini juga bisa kita pahami bahwa sebuah lembaga itu bisa berubah. Konsep ini menyatakan bahwa perubahan institusi itu dapat terjadi bila ada pertemuan atau penggabungan dari berbagai kekuatan politik internal secara bersama-sama. Internal maksud di dalam lembaga tersebut. Di mana perubahan itu tidak akan terjadi jika itu merupakan sebuah gerakan individu. Memang harus bersama-sama, bareng, semua sepakat ada perubahan, maka baru itu yang sebuah lembaga bisa berubah. Itu yang disebut sebagai critical juncture atau critical junction. Ya. Jadi ada titik temu antar berbagai kepentingan dan ini memang besar. Ya. Kalau kita bisa asumsikan dalam konteks Indonesia, gerakan reformasi 9798 itulah yang bisa kita jadikan salah satu contoh critical juncture atau critical junction mengenai bagaimana lembaga Indonesia ini mengalami perubahan.
lanjut ke hal berikutnya, yaitu mengenai bagaimana reaksi individu dan institusi di dalam pendekatan ini. Pendekatan ini tidak secara khusus fokus pada bagaimana hubungan antara individu dan institusi. Memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak secara spesifik dapat dijawab dalam pendekatan ini, guys. Termasuk hubungan antara individu dengan lembaga. Namun tetap saja kita bisa mengambil kesimpulan, meskipun para peneliti yang menggunakan pendekatan ini tidak pernah membahas ini, atau sangat minim sekali kita bisa menjumpai penjelasan secara langsung dari mereka. Namun jika diperhatikan, ada semacam situasi autopilot sebagai hasil dari apa yang dibentuk di masa sebelumnya. Nah, autopilot ini berarti kan asumsinya bahwa tidak membutuhkan peran manusia, tidak membutuhkan peran individu. Terjadi secara otomatis, guys. Peran individu kurang dipertimbangkan dalam konteks perkembangan sebuah lembaga, guys. Ada autopilot, seakan-akan semua tidur ini lembaga akan tetap berjalan seperti yang didesain di awal, gitu. Autopilot. Beda dengan pendekatan rational choice, di mana individu itu memang sangat bisa mempengaruhi lembaga, dan lembaga juga bisa mempengaruhi individu. Dalam pendekatan ini tidak, pendekatan historical institutionalism ini tidak seperti itu. Kemudian bagaimana dengan desain institusinya? Lagi-lagi, guys, bahwa pendekatan ini juga kesulitan menentukan bagaimana desain sebuah institusi. Ini karena memang tidak memiliki kejelasan konsep tentang apa. Definisi institusi saja mereka kan juga tidak jelas, tidak membedakan dirinya dari pendekatan yang lain. Dari mana berasal atau formulasi kebijakannya juga tidak didefinisikan secara jelas. Tidak dibahas secara spesifik maksudnya. Dan kemudian hubungan antar institusi dan individu juga tidak memiliki penjelasan di sana. Sehingga desainnya pun juga tidak jelas, guys. Ini konsekuensinya. Dan bahkan hampir tidak pernah dibicarakan dalam pendekatan ini. Ya, tidak pernah dibicarakan tentang bagaimana sih desain institusinya, bentuknya seperti apa, gitu. Desain, komponen-komponen pembentuknya, terus kemudian memang tidak dibahas secara detail. Meskipun kita bisa saja menyimpulkan bahwa desain yang dimaksud di situ adalah desain rule, desain aturan, peraturan perundangan seperti normatif institutionalism. Kemudian yang lainnya lagi, apa itu good institution? Institusi atau lembaga yang bagus menurut pendekatan ini yang seperti apa? Lagi-lagi, guys, sekali lagi, pendekatan ini tidak memiliki penjelasan yang cukup mengenai apa itu lembaga yang bagus. Ya. Karena memang pendekatan ini itu tidak fokus pada mengevaluasi, guys. Tidak fokus pada mengevaluasi ini baik apa benar. Tidak fokus pada itu. Pendekatan ini lebih banyak bicara tentang bagaimana keadaan institusi. Bagaimana lembaga ini eksis, bagaimana keadaannya seperti apa. Tidak membahas tentang seharusnya bagaimana, itu tidak dibahas dalam pendekatan ini. Kalau berbicara tentang seharusnya bagaimana, berarti mereka memiliki sekumpulan ide untuk menentukan what is good institution. Bagaimana lembaga yang bagus itu yang seperti apa. Tapi mereka tidak fokus pada hal tersebut, sehingga mereka tidak memiliki konsep tentang apa sih lembaga yang bagus itu. Ya, seperti saya sampaikan tadi di depan, lembaga ini memang lebih banyak terkait dengan bagaimana sebuah lembaga dapat bertahan, ketahanan institusi. Nah, tapi lagi-lagi, guys, meskipun begitu kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari penelitian para pegiat pendekatan historical institutionalism. Yakni ada konsep yang namanya adaptability.
bagaimana sebuah lembaga itu mampu beradaptasi. Maksudnya begini, lembaga yang bagus adalah lembaga yang bisa beradaptasi. Misal penelitiannya Pearson berargumen bahwa selalu ada kondisi di mana lembaga tidak berfungsi. Maka lembaga perlu beradaptasi ya. Beradaptasi itu artinya apa? Kemampuan sebuah lembaga untuk tetap menjalankan rule aturan-aturan yang ada dan membuatnya tetap berjalan dengan baik. Meskipun ada kondisi-kondisi yang menyulitkan, yang tidak ideal bagi lembaga tersebut untuk menjalankan rule-rule yang sudah dibikinnya, untuk menjalankan lembaganya itu. Institusi yang mampu beradaptasi, ini kuncinya, bahwa apa itu pendekatan yang baik? Apa itu lembaga yang baik menurut pendekatan historical institutionalism? Jawabannya adalah institusi yang mampu beradaptasi. Atau bisa juga merujuk pada argumen Peter Hall bahwa institusi berbasis ide kemudian dapat dinilai dari bagaimana lembaga secara efektif dapat mengimplementasikan ide-ide tersebut. Nah, kalau kita hubungkan dengan sebelumnya bahwa adaptasi itu juga bagian dari bagaimana lembaga mampu mengimplementasikan ide-idenya, mampu menerapkan ide-ide yang ada dalam institusi tersebut agar tetap bertahan. Ada beberapa, kemudian ini yang terakhir guys, ada beberapa kelemahan dari pendekatan ini. Tentu kelemahan yang pertama tadi adalah kesulitan menjawab beberapa pertanyaan di atas. Tentu itu menjadi catatan penting pada pendekatan ini. Kemudian kesulitan untuk membedakan antara desain awal dan sejarah yang bisa jadi tidak berhubungan dengan desain awal. Kenapa pendekatan ini disebut sejarah? Karena memang dia memperhatikan desain awal sebuah lembaga. Nah, ini juga menjadi kesulitan juga. Mana desain awal, mana sejarah. Sejarah dalam artian sejarah yang berada di luar lembaga tersebut. Ini agak kesulitan guys. Memang ini menjadi kelemahan dari pendekatan HI. Dia tidak bisa membedakan antara sejarah lembaga dengan sejarah lingkungan di mana lembaga tersebut ada. Jadi bisa saja berbenturan, bisa saja tumpang tindih, salah menganalisis guys. Kemudian pendekatan ini juga tidak mampu memprediksi perubahan, jelas. Kapan ini akan berubah? Tidak bisa guys. Nah, akan kesulitan. Ya. Meskipun kita ada konsep critical junction, juncture, itu pun sesuatu yang tidak bisa diprediksi keberhasilannya. Jika ada kekuatan besar, kekuatan besar itu yang seperti apa? Jika ada titik temu antar kekuatan besar, antar kekuatan besar itu definisinya seperti apa juga tidak jelas. Sering hanya mengklaim, oh ini critical juncture-nya, ini critical junction-nya. Nah, jadi setelah ada kejadian, kemudian merubah, baru kita menyatakan bahwa itu adalah critical junction. Di awal kita tidak punya definisi yang jelas mengenai apa itu critical junction. Bentuknya seperti apa itu tidak jelas. Oke, itu tadi pendekatan historical institutionalism yang bisa saya sampaikan. Memang agak lucu juga. Kenapa ini kok banyak hal tentang kelembagaan yang tidak terjawab di dalam pendekatan ini, namun kok tetap masuk dalam kategori salah satu varian pendekatan kelembagaan. Ini juga si Guy Peter ini. Oh ya, ini kita masih merujuk pada bukunya Guy Peter guys. Jangan lupa guys, materi-materi ini diambil dari bukunya Guy Peter. Nah, dia itu juga sempat sanksi juga sempat galau. Ini sebenarnya cocok apa enggak dimasukkan dalam teori kelembagaan. Namun dia kemudian meyakini, memantapkan dirinya untuk yakin bahwa ini adalah pendekatan masuk dalam varian pendekatan kelembagaan. Karena pada dasarnya yang dilihat adalah lembaga, ketahanan lembaga. Meskipun dia tidak jelas dalam menjawab beberapa hal terkait lembaga. Artinya bahwa ini adalah dalam analisis ini dalam konteks kelembagaan, apa dengan segala kekurangannya dan segala kelebihannya. Karena ada kelebihannya juga guys, seperti
dia memberi memberi perangkat analisis yang cukup tentang bagaimana melihat perkembangan. Nah, ini juga menarik, ya. Di mana pendekatan yang lain tidak dibahas seperti itu. Oke, saya akhiri dulu ya guys. Masih di channel Kakademik, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, tonton video-video saya hingga tuntas untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, untuk menambah khasanah pengetahuan kita. Kita jumpa lagi di video-video lainnya. Jangan lupa channel Kakademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.